makanya kemarin saya juga seminggu batuk terus Bu, alhamdulillah udah agak mendingan. Ya berkaitan dengan yang sudah kita rencanakan minggu kemarin Bu, bahkan saya sudah menyampaikan bahwa saya akan melakukan coaching terkait dengan supervisi akademik atau saya melakukan observasi di kelas Bu Ito. Nah itu tujuannya untuk mengembangkan kemampuan Bu Ito dalam melaksanakan pembelajaran yang biasanya sudah sering dilakukan di kelas 5 ya Bu Ito. Nah untuk besok nanti kita rencanakan kapan waktunya. Nanti saya akan masuk di kelasnya Bu Ito untuk melihat kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelasnya Bu Ito. Oke. Nah untuk saat ini termasuk tahap pertama dalam melakukan supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Nah nanti kita ngobrol santai aja, bincang-bincang terkait dengan apa yang sudah dilakukan Bu Ito dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan saya akan observasi besok. Siap. Nah untuk yang pertama ini harapan apa yang ingin Bu Ito dapatkan dalam ngobrol kita siang ini? Yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini untuk persiapan besok, yang saya harapkan adalah mudah-mudahan nanti saat saya sharing tentang rencana pelaksanaan pembelajaran untuk besok itu mungkin ada tambahan dari Pak Wahid. Nah saya akan men-sharingkan dengan jenengan, mungkin ada tambahan atau mungkin ada masukan atau mungkin kekurangan nanti bisa diluruskan atau ditambahkan gitu. Oke Bu. Untuk berkaitan dengan observasi yang akan dilaksanakan besok itu materinya tentang apa Bu? Materinya tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kebetulan sekarang ini tema 5. Untuk yang materi besok itu IPA dan bahasa Indonesia. Yang IPA-nya tentang rantai makanan, kemudian bahasa Indonesia-nya tentang teks non-fiksi. Jadi untuk rencana observasi besok materinya tentang yang pertama muatan pelajaran IPA terkait rantai makanan, yang bahasa Indonesia terkait dengan teks non-fiksi gitu. Oke sih, bagus Bu. Terus untuk tujuan pembelajarannya yang akan disampaikan ke peserta didik itu apa? Untuk tujuan pembelajarannya, untuk muatan IPA yang pertama nanti tujuannya adalah siswa dapat menganalisis proses dari rantai makanan. Kemudian untuk keterampilannya nanti saya berharap siswa itu dapat membuat visualisasi rantai makanan. Jadi nanti rantai makanan nanti anak-anak bisa menggambar beberapa hewan atau bisa juga membuat seperti pop up atau membuat mind mapping atau apa gitu. Nah itu untuk muatan IPA. Kemudian untuk yang bahasa Indonesia itu saya berharap siswa nanti dapat menemukan informasi, terutama ini untuk membuat pertanyaan 5W1H dalam teks non-fiksi yang dibaca nanti. Menarik sekali kegiatannya yang sudah direncanakan Bu Ito itu. Yang membuat saya menarik itu tadi terkait dengan visualisasi yang akan dikerjakan oleh siswa ya. Nah itu bisa diceritakan bagaimana proses langkah-langkah pembelajarannya? Untuk langkah-langkah pembelajarannya saya memanfaatkan buku siswa. Nah di buku siswa itu kan ada bacaannya. Nah pada bacaan itu nanti yang pertama sebagai persepsi, nanti anak-anak literasi dulu, baca buku dulu tentang rantai makanan. Kalau anak-anak sudah menemukan konsep rantai makanan, nah nanti saya harap itu anak-anak bisa membuat pertanyaan dari teks yang ada di buku siswa. Tidak hanya itu, nanti saya juga pada waktu pengerjaan LKPD ada beberapa teks. Nanti setiap kelompok itu teksnya berbeda. Teksnya berbeda itu nanti isinya tentang rantai makanan beberapa hewan.
Nah, jadi setiap kelompok nanti beda-beda jenis hewannya di rantai makanan tersebut. Terus setelah itu pada saat mengerjakan LKPD-nya, setelah membaca teksnya, nanti anak-anak akan membuat visualisasi rantai makanan. Rantai makanannya nanti kan saya menyediakan bahan-bahan. Nah, bahan-bahannya nanti ada seperti kardus bekas, ada kertas origami, ada dan lain sebagainya. Nah, nanti saya harapkan tuh siswa bisa membuat visualisasi rantai makanan tersebut. Oke, berarti dari yang sudah diceritakan Bu Ito tadi, untuk yang bahasa Indonesianya nanti diawali dari membaca teks dulu ya. Iya. Nah, membaca teks, terus menemukan informasi melalui pertanyaan 5W1H tadi. Iya. Terus nanti masuk ke IPA-nya, siswanya membuat visualisasi berbentuk, maksudnya bebas ya sesuai. Bebas ya, bisa nanti anak-anak membuat piramida itu dari makanan, atau nanti bisa juga kan kemarin itu yang SBDP itu anak-anak pernah membuat komik. Nah, bisa juga nanti anak-anak membuat komik. Ada juga pop up itu yang ini seperti buku itu. Nanti kalau dibuka gini, nah gambarnya itu berdiri ya, berdiri. Nah, seperti itu. Bisa juga nanti membuat diorama. Nah, nanti ada anak-anak gambar-gambar terus ditempel-tempelkan di kardus itu. Nah, seperti itu. Sip, Bu. Berarti dalam tadi yang sudah diceritakan tadi, saya menemukan ada yang pertama sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ya. Nah, tadi yang dari materinya yang katanya setiap kelompok beda-beda materinya. Ya. Maksudnya materi secara umum sama ya, Bu. Tetapi materi bacaannya beda-beda terkait dengan rantai makanan hewannya beda-beda. Itu kalau menurut saya itu sudah masuk di diferensiasi konten atau materinya sudah beda. Nah, hasil yang sudah yang akan ditampilkan atau dipresentasikan siswa tadi beraneka ragam, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk pop up, bisa dalam bentuk komik, itu kan sudah macam-macam juga. Itu juga masuk ke diferensiasi produk karena yang dihasilkan juga sudah beda-beda. Oke, Bu. Jadi penasaran Bu besok seperti apa, Bu? Ya, menarik, anak-anak tertarik. Oke. Terus yang sudah disiapkan Bu Ito untuk pembelajaran besok apa? Ya, tentunya rencana pelaksanaan pembelajaran. RTP sudah ya? Di dalamnya sudah ada materinya, kemudian lembar kerja peserta didiknya, terus penilaiannya lengkap. Kemudian saya juga menyiapkan medianya. Jadi medianya nanti sebelum masuk ke mengerjakan LKPD, nanti ada simulasi sedikit tentang teks pertama yang telah dibaca anak-anak tadi. Nah, di situ nanti ada simulasi. Saya menggunakan media ini seperti mahkota. Kemudian yang di sini ada gambar rantai makanannya. Jadi satu anak nanti gambar padi, kemudian satunya gambar elang, gambar tikus seperti itu. Nah, untuk mendemonstrasikan rantai makanan itu urutannya bagaimana, seperti apa. Nah, itu untuk medianya. Kemudian selain media ada juga di sana saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk anak-anak membuat visualisasinya. Kardus-kardus itu ya, Bu? Iya, ada kardus, ada lem, kertas manila dan lain-lain di sana. Gitu. Untuk tadi yang mahkota yang ada hewan atau padinya tadi, itu hanya dalam satu rantai makanan atau bermacam-macam? Itu hanya satu rantai makanan. Karena nanti kan saat materi LKPD-nya, di LKPD-nya itu kan sudah banyak ya, berbeda-beda. Jadi saya memperjelas dari apa yang teks yang telah dibaca yang pertama tadi, yang dalam apersepsinya tadi. Oke, berarti untuk yang mahkota tadi hanya untuk memperkuat konsepnya dari
bacaan yang sudah dibaca, terus dari teksnya itu didemonstrasikan secara nyata, tapi divisualisasikan dalam bentuk gambar hewan yang dimaksudkan tadi ya? Iya, betul. Oke. Nah, untuk persiapan tadi media sudah, bahan-bahan juga sudah disiapkan. Kira-kira ada yang kurang belum dalam persiapannya? Mungkin yang itu mahkotanya tadi saya sudah print, tinggal kurang nempel ya. Mungkin besok bisa saya dengan siswa kerjasama langsung buat medianya itu. Berarti sebelum pembelajaran atau pada saat pembelajaran? Mungkin bisa pada saat pembelajaran. Oke, berarti saat pembelajaran berarti siswa juga ikut berpartisipasi dalam membuat medianya itu juga ya? Iya, betul. Oke. Nah, berarti untuk media sudah disiapkan, walaupun kurang nanti besok bisa kerjasama dengan siswa dalam pembuatan medianya. Iya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya observasi besok itu apakah ada kompetensi yang ingin dikembangkan begitu? Ya, tentunya pada setiap saya melaksanakan pembelajaran itu tentunya ingin suatu hal itu lebih baik kan dari kemarin. Iya, betul. Nah, untuk tahap sekarang ini yang ingin saya tingkatkan kompetensinya itu yang pertama adalah kompetensi tadi yang Pak Wahid jelaskan, kompetensi pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, ya. Nah, usaha saya itu tadi salah satunya selalu memberikan materi pada setiap kelompok itu dengan submateri yang berbeda supaya wawasan siswa itu tidak hanya satu tapi banyak seperti itu. Kemudian selain itu juga kompetensi membuat media. Nah, itu juga kompetensi yang selalu ingin saya kembangkan karena dengan media kan anak-anak itu selalu tertarik ya. Yeah. Kemudian selain itu juga konsepnya itu tersampaikan. Itu. Nah, apalagi ya? Mungkin itu dulu. Oke. Jadi yang akan dikembangkan dari pembelajaran besok yang saat saya observasi yang pertama terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dijelaskan dari langkah-langkah pembelajaran tadi. Kalau saya tangkap tadi ada diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Konten itu dari materi setiap kelompok tadi berbeda-beda teks bacaannya. Terus yang produknya tadi hasil yang akan dipresentasikan sesuai dengan minatnya siswa itu atau sudah ditentukan? Mungkin besok gimana bagusnya ya Pak, soalnya kalau pertama kalau tidak saya tentukan siswa kamu nanti membaca atau membahas materi tentang ini, kamu ini rebutan anak-anak. Kalau materinya berbeda sudah dibagi tidak masalah. Oke. Tapi untuk produknya itu lebih baik siswa yang memilih sendiri karena sesuai dengan yang itu tadi. Ya, produknya itu hasil diskusinya. Jadi untuk materinya itu fleksibel ya, bisa saya yang memilihkan, bisa anak milih sendiri. Iya, bisa. Kalau produknya ya nanti saya serahkan ke kemampuan siswa. Inginnya apa, kemudian kan ada ini seumpama saya cuma memberikan pilihan, kalian bisa loh membuat komik, bisa membuat gambar cerita tentang materi ini, bisa membuat diorama, bisa membuat pop up. Tapi kan beberapa dari kelompok itu kan tidak semua mempunyai kemampuan yang sama. Ada kan beberapa kelompok yang mayoritas itu tidak bisa gambar bagus atau bisa gambar cuma lama sekali. Nah dengan adanya saya memberikan terutama waktu ya, nah itu biar mereka yang menentukan sendiri. Kira-kira saya kelompok kita itu dengan waktu yang diberikan bu guru segini lebih cepat selesainya, kita membuat apa ya? Nah biar mereka bisa berpikir sendiri. Berarti tetap produknya diserahkan kepada siswa tentang bentuknya seperti apa. Oke. Terus untuk presentasinya tadi tetap
di maju seperti biasa maju terus ditampilkan atau kita pajang? Untuk presentasinya kita tampilkan di depan. Dijelaskan. Ya, dijelaskan dulu. Soalnya nanti kalau hanya ditempel aja, terus kelompok yang lain suruh melihat kan kadang tidak jelas. Oh ini maksudnya apa? Nah alangkah baiknya kalau menurut saya itu per kelompok maju di kelas, maju di depan. Nah setelah di depan nanti dijelaskan. Nah kalau selesai dijelaskan, nah nanti kalau selesai semuanya sudah selesai baru kita tempel. Jika mereka kurang merasa puas saat temannya presentasi di depan, bisa nanti melihat sendiri hasil karyanya untuk dipajang. Oke, berarti sudah untuk persiapannya sudah saya lihat sudah matang sekali. Termasuk dengan kompetensi tadi juga persiapannya juga sudah disiapkan mengenai pengembangan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi, terutama yang ditebalkan pada pertemuan besok terkait dengan diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Oke. Sebenarnya ada satu lagi yaitu diferensiasi proses. Ya, tapi mungkin lain pembelajaran lagi ya. Jadi tidak harus dalam satu pembelajaran itu mencakup tiga diferensiasinya tidak. Oke. Terus yang terakhir tadi kan ada dua yang disebutkan dalam kompetensinya. Yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua terkait dengan media pembelajaran, kompetensi untuk membuat media pembelajaran. Nah itu yang sudah dilakukan Brita apa saja? Ya untuk media pembelajaran, ya setiap pembelajaran saya berusaha untuk membuat media pembelajaran. Entah itu saya buat sendiri ataupun saya membuat bersama siswa. Bisa saya laksanakan langsung waktu pembelajaran maupun persiapan sebelum pembelajaran. Berarti untuk yang media pembelajaran yang sudah dilakukan, yang pertama setiap pertemuan atau setiap kegiatan pembelajaran Bu Ito membuat media pembelajaran. Walaupun tidak harus membuat, mungkin bisa juga medianya itu di rumah sekitar kita. Oh ya, memanfaatkan lingkungan gitu. Ya. Oke. Nah untuk selanjutnya ke depannya rencananya untuk pengembangan Bu Ito terkait dengan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi dan juga pengembangan media pembelajaran, rencana yang kedepannya untuk meningkatkan lagi ya? Untuk yang pengembangan yang berdiferensiasi ya? Ya. Nah, itu kan saya dapatnya materi tentang pengembangan pembelajaran berdiferensiasi itu kan dari Pak Akhir, dari Pak Agung juga saya mendapatkan. Nah, kedua beliau jenengan itu kan guru penggerak. Nah, mudah-mudahan di tahun depan itu kan saya untuk tahun ini kan sudah mendaftar guru penggerak. Nah, mudah-mudahan nanti tahun depan saya bisa mengikuti jejak Pak Wakil dan Pak Agung. Nah, untuk menjadi guru penggerak sehingga nanti ilmu yang didapat itu semakin berkembang. Contoh selain dari pengembangan berdiferensiasi ini ya, nah itu saya menarik juga yang materi yang lain itu tentang kemarin itu yang itu budaya positif. Nah seperti itu. Nah, jadi budaya positif itu tidak perlu dipaksakan, tidak ada reward maupun punishment. Nah seperti itu berjalan alami secara alami ya. Tapi tetap dibudayakan, dibimbing seperti itu. Nah itu menarik sekali. Walaupun ilmu dulu dengan yang sekarang itu sangat berbeda jauh. Nah itu karena ada perkembangan. Nah, itu yang membuat saya juga menarik saya untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Nah saya berharap juga itu banyak ilmu yang berkembang nantinya, terutama pengetahuan saya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan pengembangan media ya, kompetensi saya dalam membuat media dulu kemarin itu saya sudah banyak mengikuti pelatihan. Nah pelatihan online maupun offline seperti KKG. Nah itu insya Allah akan terus saya ikuti untuk yang KKG-nya. Kemudian untuk yang online-nya ya saya berusaha mencari pelatihan-pelatihan yang lain yang
bisa mengembangkan kompetensi saya dalam memahami media. Ya, jadi untuk perencanaan pengembangannya itu sudah tersusun, sudah ada rencananya. Ya semoga tadi keterima Bu untuk yang guru penggerak, karena saya secara pribadi memang banyak hal yang membuka mata saya terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sebaiknya atau seharusnya dilakukan di dalam kelas. Nanti Bu itu kalau sudah masuk diterima di guru penggerak angkatan 7 ya Bu? Iya, Nah, angkatan 7. nanti bisa lebih mendalami lagi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah untuk media tadi juga sudah dipaparkan bahwa akan mengikuti 3 diklat terkait dengan pengembangan atau penyusunan media pembelajaran. Oke, bagus Bu. Nah, mungkin itu yang bisa saya obrolkan terkait dengan persiapan atau kaitannya dengan observasi yang akan saya lakukan besok. Nah, untuk jadwalnya Bu sekarang, saya bisa masuk di kelas Buitoh yang terkait dengan materi tersebut yang sudah dijelaskan tadi kapan Bu? Insya Allah untuk pelaksanaan pembelajaran saya untuk observasi mineral itu besok siangnya setelah istirahat. Berarti ini 9.30 ya? 9.30. Oke, berarti besok siang 9.30. Insya Allah siap Bu. Oke, mungkin itu sudah ya Bu untuk percakapan atau obrolan terkait dengan pra-observasi. Ya, semoga besok saat pelaksanaan observasi atau kegiatan yang pembelajaran yang akan dilakukan itu berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan pembelajaran juga dicapai oleh seluruh siswa. Amin. Dan hasilnya juga memuaskan. Dan saya mendoakan juga untuk secara pribadi untuk Buito terkait dengan guru penggerak bisa diterima. Amin. Meningkatkan kompetensi Buito secara pribadi dan sekolah pada umumnya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin besok ketemu besok pagi ya. Setengah 10. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ceril? Nah itu kan.
lainnya. Betul. Jadi di sini biasanya makan tumbuhan. Nah, akhir nanti kalian akan membuat produk atau karya ya. Karyanya nanti karya apa saja boleh. Ya. Bisa sudah pernah buat komik? Nah, nanti bisa juga buat komik. Cerita di gambar? Berbeda nanti bisa didiskusikan bersama-sama. Silakan kelompok 5. Sebenarnya ada rumput dimakan kambing, kambing dimakan sudah paham anak-anak? Selamat pagi menjelang siang Bu. Kita ketemu lagi ya setelah kemarin pelaksanaan observasi di kelas. Ya, kemarin saya ya takut terhadap apa yang sudah dilakukan contoh terkait dengan pembelajaran tugasnya luar biasa. Oke, untuk obrolan hari ini terkait dengan apa namanya supervisi akademik. Karena kemarin kan kita sudah melakukan 2 tahap. Yang pertama observasi, kemarin saya sudah masuk di ruangan kelas 5 itu observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Nah, nanti kita sama seperti kemarin pasca itu alhamdulillah santai aja, nggak usah yang relax, boleh ketawa-ketawa gitu. Nah, untuk perbincangan hari ini harapan kita apa terkait dengan apa yang sudah dilakukan pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah ya kemarin sudah supervisi yang beberapa kali. Ya. Alhamdulillah kemarin itu berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang sudah saya lakukan kemarin mudah-mudahan menambahkan ilmu saya sendiri tentunya dan juga
sudah melakukan pembelajaran kemarin ini? Perasaan saya senang tapi belum puas ya. Karena gini, setiap pembelajaran itu saya mau kan guru itu kan juga sebagai fasilitator. Fasilitator itu kan mengarahkan siswa untuk belajar. Saya itu mau berusaha istilah kalau Jawanya nganter, mau memberikan informasi langsung kepada siswa kan itu kan tidak boleh kan. Nah, harus siswa sendiri yang bisa menemukan dengan cara gurunya yang memfasilitasi. Nah, itu yang saya ngampetnya itu yang sulit menurut saya, itu yang masih perlu banyak. Rasanya puas tapi masih ada yang menghajar gitu. Iya. Ya belum puas, kalau menurut saya belum puas. Belum ya. Saya masih ingin lagi ya saya perbaiki lagi. Nah, ini tadi yang belum puasnya ini terkait dengan apa? Terkait dengan ini Pak, yang waktu saat anak-anak membuat produknya itu kan memakan waktu yang lama karena beda-beda produknya. Mungkin kalau di pikiran saya kalau ya saya bantu mungkin bahan-bahannya itu sudah mungkin gambar itu mungkin sudah saya sediakan, mungkin anak-anak bisa cepat gitu waktunya. Kan kalau yang kemarin itu anak-anak dari awal, dari nol mereka gambar sendiri, gambar hewan-hewannya itu. Terus ada yang gambar serigala itu bagaimana? Nah seperti itu. Nah saya juga menggambar sendiri juga karena bukan basicnya nggak bisa gambar, jadi ya mau nggak mau saya browsingkan lewat HP, jadi anak-anak langsung gambar lewat HP. Nggak bisa gambar langsung, tapi harus ada contohnya. Mungkin persiapan saya yang kurang ya, mungkin kalau ditambah dengan visual gambarnya bisa cepat anak-anak itu sebenarnya. Berarti yang masih merasa belum puas terkait dengan alokasi waktunya. Alokasi waktunya dalam penyusunan rencananya masih kurang lama atau produknya itu terlalu berat lama. Ya tidak terlalu berat sih. Membutuhkan waktu. Ya membutuhkan waktu. Jika saya nambahkan ini persiapannya saya tambah dengan sesuatu yang tinggal merangkai itu persiapannya itu pada tapi sebenarnya kalau memang dari nol anak sendiri justru kreativitasnya kan di situ ya. Nah kalau menurut saya membutuhkan waktu yang lama. Itu berarti masih yang merasa belum puas terkait waktu dalam membuat produknya anak tadi yang hasil produknya. Nah itu tadi yang merasa yang belum puas. Nah sekarang yang sudah dirasa puas, sudah tercapai apa yang sudah direncanakan itu dalam RPP, ya sudah terlaksana pada saat pembelajaran dan merasa itu sudah baik dan mungkin akan dipertahankan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Salah satunya sebenarnya tadi dengan berbagai macam produk saya jadi ternyata bisa ya buat sesuatu dibuat juga saya kayaknya juga bagus. Itu sebenarnya walaupun di sisi lain tadi kurangnya waktu sampai saya ini minta jamnya agak
mau mengerjakan sendiri, tidak mau membagi tugas dengan temannya. Nah seperti itu. Nah itu saya harus mengontrol mereka satu-satu seperti itu, mengingatkan loh kamu kelompoknya mana, tugasnya apa-apa. Nah itu saya ginikan sama satu kelompoknya, ini si ini dikasih tugas apa, ayo biar ikut mengerjakan seperti itu. Jadi pengelolaan, lebih ke pengelolaan anak ya, pengelolaan anak untuk ini berbagi tugas dengan temannya, terus saling mengingatkan ayo kekompakan dari anaknya. Nah, satu kelompok itu jadi satu kelompok itu sudah selesai, yang lainnya itu belum. Nah, itu jadi kekompakan antara kelompok itu belum, antara anggota dalam kelompok, nah itu belum apa kompak belum kompak itu, terutama dalam bagian tugas tadi membuat waktunya lama itu karena itu. Terus untuk kira-kira rencana untuk memperbaiki itu apa? Untuk memperbaikinya tadi mungkin di awal tadi lupa ya, waktu di depan itu pembukaan saya belum mengingatkan budaya positifnya ya. Kemarin itu lupa belum mengingatkan. Nah tapi yang pertama untuk yang kekompakan itu tadi. Jadi kan itu satu tim harusnya kerjasamanya, terus bagaimana supaya tugas kalian terselesaikan dengan cepat, kemudian kekompakannya terus ya itu mungkin pengelolaan siswanya. Dalam pengelolaan siswa ya. Nah, selain itu pun terkait dengan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran, selain dari di awal tadi menyampaikan mengenai budaya positif dan nilai-nilai yang kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas itu terkait dengan kegiatan diskusi ya. Ada lagi memperbaiki Bisa juga memperbaiki emosional siswa ya. Jadi sosial emosional siswa tadi ya, hampir sama ya dengan itu tadi. lebih ke siswanya bisa Ya betul. kompetensi sosial emosional. Selain itu mungkin bisa juga saya ikut seperti biasa pengembangan diri. Itu yang wajib. Itu bukan biasa, itu luar biasa. Menyalakan waktu dari kesibukan untuk pengembangan diri itu luar biasa. Soalnya penting ya ilmu psikologi, terutama dalam pembelajaran. Ada lagi Bu, terkait dengan tadi sudah mengenai budaya peningkatan budaya positif, ASI, terus juga terkait dengan psikologi. Ada lagi yang bisa dibicarakan untuk meningkatkan Ya, mungkin saya mau coba melihat pembelajaran dari rekan yang lainnya. Mungkin nanti ada sesuatu yang bisa dipelajari, contoh bisa juga nanti diskusi dengan teman-teman. istilahnya apa ya yang masuk kelas itu studi kasus soal kan ya yang dulu pas kayak gitu kan ada yang masuk ke guru senior sama ada lagi Bu. Tadi yang pertama budaya positif mengingatkan tentang apa namanya bagian tugasnya. Terus yang kedua penerapan KSI atau pembelajaran sosial emosional, juga melalui diklat atau pengembangan diri. Yang keempat melalui diskusi atau jarak atau melihat praktek pembelajaran yang dirasa sudah baik. Ada lagi? Nah, ini kan ada
juga karena termasuk berusaha di hasil bisa dijelaskan. Di sini juga sudah ada guru bergerak, bisa nanti kelas 6 ya, masih calon. Tapi yang boleh nanti bisa diskusi bersama-sama terkait dengan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang yang terakhir itu, apakah Bung Toh mempunyai kiat-kiat untuk mengingatkan diri misalnya mengembangkan apa yang menjadi yang sudah direncanakan oleh yang pertama apa rekan ya rekan sekarang itu kan mesti ini kita kan selalu itu koordinasi kan, jadi mungkin kalau ada mungkin diklat apa kan selalu saling mengingatkan, itu saling mengajak, ayo ikut ini, aku pembelajarannya kok kurang ini ya, saya gimana, nah itu kan kita selalu sharing seperti itu, mungkin bisa dilakukan. untuk pengingatnya dari rekan sekatan untuk selalu mengingatkan melakukan rencana yang sudah akan dilakukan. Mungkin itu yang terkait dengan perbincangan yang hari ini. Nah, untuk apa yang kita dapatkan dari perbincangan ini dari awal dari observasi sampai pasca ini yang menurut kita dapatkan keseluruhan perbincangan gitu ya. Ya, pertama dari itu ya, saya tahu dari tentang diferensiasi. Iya. Saya kira itu dari dulu saya memberikan tugas itu untuk diskusi kelompok itu semuanya sama. Nah itu sama dari yang itu dari apa yang Pak Wahid ajarkan itu, oh ternyata tidak apa jangan melulu sama, jadi harus ada perbedaan itu. Nah dari awal kemarin prakonsultasi sampai hari ini, nah itu mengajarkan saya, jadi setiap apa yang dilakukan itu ada proses. Mudah-mudahan proses ini menjadikan saya itu terus semangat untuk belajar. Nah, yang kedepannya nanti juga berguna apa untuk diri saya sendiri dan orang di sekitar saya. Ya Bu, mungkin itu perbincangan untuk pasca konsultasi sungguh luar biasa. Kemarin dari observasi saya melihat sudah keren banget Bu. Banyak saya juga banyak belajar terkait dengan pembuatan media pembelajaran yang menarik sehingga siswanya itu mau aktif, terutama dalam simulasi rantai makanan anak mau dalam gamenya itu bagus. Semoga nanti itu bisa diteruskan, dilanjutkan dalam pembelajaran selanjutnya ya Bu. Saya juga punya video juga Bu. Iya, ini saya perhatikan kelas saya. Dan semoga nanti apa yang sudah direncanakan dapat